Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata kuliah penelitian sastra. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi subjek dan objek penelitian sastra. Kali ini sudah mulai masuk ya, dari minggu kemarin Anda sudah mulai menentukan masalah, kemudian mengembangkan masalah. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menetapkan subjek dan objek dalam penelitian sastra. Nah, terkait subjek dan objek dalam penelitian sastra, ada istilah juga yang biasanya digunakan dalam penelitian sastra, yaitu menentukan objek material dan objek formal untuk sebuah penelitian sastra. Nah, kali ini kita bahas dulu sebenarnya objek itu atau subjek itu apa. Sekarang objek dulu. Menurut Sugiono, objek penelitian itu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi kalau kita kategorikan dalam penelitian sastra, bentuk atribut, sifat, atau nilai ini biasanya yang digunakan sebagai suatu hal yang ingin dibahas dalam penelitian. Itu yang objeknya. Apa sih yang mau dibahas? Apa sih yang mau dikaji? Nah, itu nama sebuah objek ya, suatu hal yang diteliti, misalnya aspek spiritual ingin Anda kaji, karakteristik tokoh, dan sebagainya, itu adalah objek. Nah, kita lanjutkan. Yang subjek itu apa? Kalau dilihat dari definisinya, menurut Arikunto, subjek itu bisa dinyatakan sebagai suatu benda, hal, orang, tempat, data, melekat. Jadi, tempat kita mengambil data penelitian kita itu di subjek. Nah, kalau dalam penelitian sastra, kalau kita lihat jenis penelitian kemarin, kalau Anda masih ingat, ada penelitian lapangan, ada penelitian teks. Maka kalau dalam penelitian teks, subjeknya apa ya? Teks itu, karya sastra itu. Kemudian kalau dalam penelitian lapangan, subjeknya apa ya? Yang tadi, data yang diambil itu dari mana? Ya mungkin tadi orangnya, tadi informannya untuk ngambil dapat data. Misalnya tentang cerita apa Anda butuh dari informan itu subjeknya. Nah, dalam sebuah penelitian, subjek mempunyai peran yang sangat strategis karena tempat kita mengambil data sesuai dengan variabel yang kita ingin amati. Nah, pada penelitian kualitatif, nanti kalau kita mungkin lebih ke deskriptif kualitatif ya, responden atau subjek disebut dengan istilah informan. Nah, ini yang saya sebut tadi untuk penelitian lapangan misalnya, karena dia yang memberikan informasi terkait data yang diinginkan. Kita lanjutkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, objek material dan objek formal. Nah, meskipun dalam sistematika proposal untuk penelitian kita di UAD ini tidak tertulis secara langsung, tapi saya pikir ini perlu untuk Anda ketahui untuk menambah penguasaan Anda. Apa itu objek material? Ini adalah objek yang menjadi lapangan penelitian, sedangkan objek formal sudut pandang yang digunakan untuk membahas sebuah penelitian tadi. Nah, kata Rudolf, kajian sastra ini penting sekali. Kajian sastra itu terdapat objek material maupun objek formalnya. Jadi dalam penelitian sastra ini menjadi penting. Sehingga meskipun tidak tertulis di dalam proposal, tapi Anda harus sudah tahu objek material Anda apa, objek formal Anda apa. Nah, objek material itu ya apa ya tadi? Objek material ini mirip seperti subjek ya, subjek dalam konteks tadi. Nah, meliputi karya-karya tadi, novel, teks drama. Jadi ini tempat data yang kita ambil. Nah, sementara objek formal ini adalah pendekatan atau teori yang digunakan. Kalau kita lihat subjek sama objek kan nggak bahas sama sekali dengan teori. Tapi dalam konsep penelitian sastra, ini perlu untuk Anda ketahui. Jadi yang seperti strukturalisme, sosiologi sastra, psikoanalisis, atau psikologi sastra, semiotik, antropologi sastra, dan lainnya, itu adalah objek formal dalam penelitian sastra. Nah, kita akan melihat sebenarnya perbedaan contoh tadi ya, objek subjek, objek material, dan objek formal. Ada 3 contoh judul skripsi yang saya ambil dari FIB UGM. Sengaja saya ambil agar Anda juga mendapat wawasan baru dalam menetapkan judul. Jadi judul bagi saya, nanti ini akan kita bahas setelah ini ya. Judul bagi saya itu dirumuskan setelah masalahnya diketahui, subjek dan objeknya sudah tepat juga, serta objek material atau objek formalnya sudah diketahui secara baik. Kalau itu sudah, baru Anda rumuskan menjadi judul. Nah, contohnya ini, motivasi dan ideologi dalam novel Ranah 3 Warna, karya Ahmad Fuadi, analisis sastra perjalanan menurut Carl Thompson. Kita lihat, objek motivasi dan ideologi ini muncul karena di dalam novel ini subjek ya atau objek material,
Karena di dalam novel ini ada hal ini yang dibahas. Jadi dia bisa menulis judul ini karena ada dalam novel ini. Maka ketika Anda ingin menetapkan masalah, Anda harus sudah membaca teksnya dulu. Kalau Anda mau penelitian teks gitu ya. Tentu untuk proposal penelitian ini saya sarankan ya penelitiannya teks saja paling mudah. Artinya itu bisa Anda baca, mudah dalam kategori bukan gampang ya. Nah, jadi kalau Anda sudah baca novelnya, Anda akan tahu apa saja yang dibahas di sana, maka Anda bisa merumuskan masalah itu. Nah, kalau Anda sudah menemukan aspek ini, maka Anda lihat apa teori yang bisa dibahas, yang digunakan untuk membahas itu, agar yang tadi itu bisa memberikan manfaat ya gitu. Nah, dia menggunakan analisis sastra perjalanan karena dalam novel ini konsep motivasi di sini dan ideologi di sini ceritanya ada permasalahan perjalanan ya, perjalanan dalam meraih pendidikan. Maka teori ini bisa digunakan atau objek formalnya bisa digunakan. Nah, kemudian ini yang kedua contohnya trauma pasca peristiwa 1965. Objeknya sekaligus ini ya, mohon maaf saya kurang memberikan merah. Jadi objek itu konsep trauma objek itu lebih ke trauma, tapi yang difokuskan itu pasca peristiwa 1965 di bawah rezim Orde Baru. Nah, subjeknya atau objek materialnya itu ini album NKKBS bagian pertama Melancholic Beats. Nah, data diambil dari sini. Kajian yang digunakan karena dia membahas trauma pasca peristiwa, maka kajian yang tepat atau objek formalnya adalah post memory. Sekali lagi, dia bisa menetapkan ini karena dia sudah membaca, sudah memahami isi album ini tadi, ya. Kemudian contoh lainnya, ini dia membahas terkait selubung kolonial dalam pembentukan subjek ya pada novel Nyai Dasima karya S.M. Ardan sebuah psikologi analisis Bacan. Nah ini sama konsep dengan tadi objek kolonial ini dalam pembentukan subjek ingin diketahui karena di dalam novel Nyai Dasima menemukan hal-hal terkait dengan subjek kolonial tadi, maka teori yang tepat digunakan dalam karena terkait dengan karakter tadi ada subjek tertentu, maka psikoanalisis Bacan yang dianggap paling sesuai. Nah, jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, untuk selanjutnya ya, berdasarkan masalah yang diidentifikasi dan yang telah dikembangkan, nah, minggu lalu ini ya saya minta Anda tetapkan masalah, Anda cari teks-teks yang mungkin saya katakan juga nanti disampaikan teks apa yang akan Anda jadikan calon untuk judul Anda. Nah, sekarang dilanjutkan, silakan setelah dirumuskan masalahnya sudah difikskan, selalu tentukan subjeknya apa dan objeknya apa. Subjek tadi kategorinya sama dengan objek material. Lalu objek formal apa yang Anda akan gunakan untuk membahas penelitian Anda. Nah, setelah itu susunlah menjadi sebuah judul penelitian dan ini akan saya ACC. Prosesnya bisa bertahap. Nanti ini teknisnya akan saya siapkan. Ya, akan saya siapkan seperti Google Slide saja. Nanti akan saya share linknya. Anda bisa, nanti saya tautkan linknya di e-learning ya, agar bisa diketik sama-sama, saya bisa melihat Anda bersama-sama mengerjakan ini pada pertemuan ini ya, pada pertemuan hari ini. Nanti saya akan share linknya sesuai pada jam kuliah Anda, nanti Anda bisa menulis bersama-sama sesuai masalah yang Anda bahas, kemudian yang Anda kembangkan, sehingga terlihat aktivitas perkuliahan Anda. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa kita rumuskan tahap awal yang akan Anda lakukan setelah ini. Sudah menentukan masalah, sudah tetapkan objek dan subjek, sudah tentukan judul, maka kita akan mencoba memulai nanti menulis bab 1 atau pendahuluan. Sembari melanjutkan materi dalam penelitian sastra yang harus Anda kuasai. Nah, baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.